Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Bandung jalan kaki, cakep. Ketimbang ngongkos mending jalan kaki, cakep. Walaupun mendung cuaca hari ini, cakep. itu masalah yang penting tos ngagaduhan salaki. Cakep. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti mic, saya minta ganti mic nanti. Nu semangat jawab uluk salamna, saya doakan engke weh kabumi kengeng artos 8 juta. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada para ajengan, khususan kepada akhinal kiram al ustadz Khairuddin yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doana. Wabil akhos kepada al ustadz Wawan yang kami hormati dan yang kami ta'dimi. Wabil akhos kepada akhinal kiram al ustadz Saifuddin yang kami hormati dan kami cadong barokah ilmuna. Wabil akhos kepada sadayana para ajengan yang kami hormati dan yang kami ta'dimi. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Cijati. Wabil akhos kepada Bapak Eko Rusdianto selaku kepala desa Cijati beserta ketua tim penggerak PKK oge saparangkatna nyaeta seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, oge Bapak RW dan Bapak RT yang kami hormati dan yang kami muliakan. Moga-moga Pak Kuwu, Pak Kepala Desa berkana pangkat menjadikan maslahat lan nambah manfaat. Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara Bapak Joko Kusworo dan seluruh warga Dusun Cijati, saya minta tepuk tangan dulu kangge warga Cijati nu semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan seluruh warga Cijati ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa, yusanu manfaat barokah, diberikan mawaddah warahmah wasakinah sumrambah kepada kita sadayana para jamaah. Allahumma. Tanfidia Surya Nangdatul Ulama Ranting Cijati, pimpinan muslimat Nangdatul Ulama, pimpinan fatayat Nangdatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser yang kami hormati, Ibnu IPPNU Karang Taruna, pemuda-pemudi, oge remaja-remaji Masjid Musola di Cijati yang kami banggakan. Tak lupa kepada para agnia, dermawan donatur, moga-moga keluarga besar donatur diberikan sehat panjang umur yang manfaat barokah, sehat walafiat, amin Allahumma. Tak lupa kepada nunantung nu gadeg, muga-muga imane nu jejeg, nu calik lenggah yang ahli ibadah, nu lagi sakit ilang sakite, nu lagi meriang ilang meriange, nu wudunen ilang wudune, nu sakit mata ilang
hilang sakite, diberikan sehat walafiat, diberikan ghirah semangat ibadah. Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, santriwan santriwati, jombloan jomblowati, bakakung, mbak putri, nu prawan-prawan, gadis-gadis, mudah-mudahan cepet ngagaduhan salaki, nu joko-joko, bujang-bujang cepet dapat istri, nu duda-randa enggal cepet entuk ganti, nu tua-tua moga-moga cepet angkat haji. Amin Allahumma. Hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi mengatakan ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jis. Jadi manusia nu semangat gayuh barang manfaat, wasta'in billah. Kalau ada masalah minta pertolongan kepada Gusti. Nu paling penting kata Nabi, wala ta'jis, jangan males, jangan keset, jangan beler. Saya datang di Cijati, Pak Haji, Pak Kiai, Pak Kuwu datang tuh, Pak Kuwu kades datang. Oh subhanallah, nu pakai jas, subhanallah. Tadi saya hampir salah alamat. Lihat Pak Kades pakai jas, saya ngebatin ini lurah apa pengantin sunat. Mohon izin Pak Kades, masuk di Cijati, desanya subur, masyarakatnya makmur. Jalan dari ujung Tarub, ujung tenda sampai sini, saya batin kok nggak nepi-nepi. Ternyata Masya Allah masyarakatnya yang hadir antusias sampai memanjang pojokan sana. Inilah kami dusun Cijati yang semangatnya luar biasa. Tepuk tangan sekali deui buat warga Cijati. Nu keprok utangna lunas kabeh. Maminya keras berarti utangna seueur. Mudah-mudahan rezekinya nu barokah. Allahumma. Saya cek suara dulu sampai belakang sana. Assalamualaikum. Nuti pengker, halo. Assalamualaikum. Masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack ente? Tuh kebagian snack? Makanya ikut patungan. Yang patungan tapi ente kebagian snack, mudah-mudahan rezekinya tetap barokah. Handapna pohon rambutan. Assalamualaikum. Nih kalau ngajinya nangtung kabeh, berarti ngajinya teu usah lama-lama. Saya kan gak tega lihat jenengan nantung, Bu. Tenan naon? Tenan naon? Selesai ngaji jam sabaraha? Jam berapa? Jam 5 sore. Subhanallah, nantang perkara orang sini mah. Saya datang tadi salam jam 2 lebih 5 menit. Turunnya nanti jam 5 sore. Berarti ngajinya 3 jam. Subhanallah. Berarti orang Cijati Kemaruk nemen. Ya Allah, kalau selesai jam 5 berarti sholat asarnya setengah genep. Oh, modelnya warga Cijati sholat asar setengah genep. Mudah-mudahan sampai pun acara. Subhanallah, nu di selempetan ayam menungsa, ya Allah. Sampai jam 5 sore Pak. Ikhlas tenan naon? Kebagian snack tenan naon? Nantung tenan naon? Subhanallah Pak Kumis, ya Allah ikut ngaji. Saking lamanya nunggu mumpuni datang sampai kumis yang jelantir kayak tambang dadung sapi. Gusti Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ternyata Allah menciptakan jin dan manusia
tidak lain dan tidak bukan hanya untuk ibadah kepada Gusti. Dari ayat ini, kalau saben-saben mustaka ngrumangsani tujuan penciptaan awal manusia hidup di dunia ini, pasti banyak manusia nu sadar diri, sadar posisi, oge sadar rai. Subhanallah, di daerah Sunda aya bahasa rai. Subhanallah, saya aja milih di sini pakai bahasa nu lemes-lemes pisan Bu. Ketemu di sini aya bahasa rai. Saya awal aja ngulang dengan bahasa alus lemes pisan. Saben-saben mustaka itu kan kepala, sirah. Cara orang sini naon? Kah? Ulu, hulu. Iya beheng, iya beteng. Hulu. Kalau saben-saben hulu, lah katanya saya suruh ngikut bahasana sampean. Anu kasar ente Pak hulu. Kasar. Ih, panjenengan sesat ye. Ngajarin nu kasar sama mumpuni. Sirah. Ya yang halus sirah. Nu lemes sirah. Hulu. Bahaya nih. Kalau suami saya hari ini nggak ikut ngaji, tanya sampai sama saya sampai rumah. Dek, ngaji sama orang Cijati dapat apa? Hulu. Kasar nemen ya. Berarti hulu bahasa kepalanya gak kasar kalau di daerah Sunda. Berarti kalau di Jawa itu sama saja sarwa karo endas. Nah itu kan kasar nemen kue. Sampean sesat ke ngajarin ngomong hulu. Kalau saben-saben kepala menyadari tujuan penciptaan awal manusia hidup di dunia ini, pasti banyak manusia nu sadar diri. Sadar dir. Kunaon manusia kudu sadar diri? Karena akhir-akhir ini setelah kita meniteni dan menengeri, ternyata memang banyak orang gak sadar diri. Baru dititipin gagah cantik, baru dititipin sugih pangkatnya naik, nyatanya uripnya sembarangan, serampangan, lupa diri, lupa daratan. Padahal untuk meningkatkan rasa kemanusiaan, untuk menyadarkan rasa kebijaksanaan, amat sangat diperlukan life skill, personal self awareness. Lah kalau itu asli bahasanya Cilacap Wetan. Di dia tak aya bahasa model begitu, ngadanya bahasanya hulu. Life skill, keahlian hidup, personal self awareness, kesadaran diri. Kenapa kudu sadar diri? Allah saja mengingatkan kepada kita hambanya dengan kalimat wal tanggur nafsumma qaddamat lighadin. Kalau mau bertindak, mikir dulu lighadin, untuk hari depan sampai akhirat. Kalau ada orang mau tumindak, mau berkehendak, mikir dulu, itu tandanya orang sadar diri. Kenapa kudu sadar diri? Sebab di dunia ini ada makhluk nuluwih sadar ketimbang manusia. Makhluk apa namanya? Setan. Namanya set. Saya ngucap set, jenengan nyauritan. Jadi dibagi-bagi tugasnya biar sampai jam 5 sore. Ulang. Jawabnya ya. Ulang. Aya makhluk nu lebih sadar diri ketimbang manusia, namanya set.
Kata siapa setan lebih sadar ketimbang manusia? Kata Al-Quran. Kok mumpuni? Pak Kumis berulah iya. Pantesan dari tadi emang kumisnya jelabet nemen. Oh ya, kah. Kalau orang Sunda kan dipanggil, jawabnya kah? Nun. Ini orang Sunda jadi-jadian kalau begini mah. Kalau orang perempuan di Sunda yang asli nih dipanggil umpamanya mumpuni, jawabnya kah. Bahasa Jawa yang halus ya dalem itu. Kalau laki-laki biasanya dipanggil jawabnya uy. Bopono, uy gitu. Yang ngajak gelut bae sampean. Kah, kalau saya paham karena dulu saya pernah pas kecil itu netep di Bandung sekitar 5 tahun. Tapi pas saya masih kecil, jadi kalau paham bahasa Sunda biasanya kakak-kakak saya. Kalau abi mah tetiasa bahasa Sunda, tiasana saalit wungkul. Jadi hapunten pisan ya bahasana campur sari tenan naon. Tapi kalau sedikit dicampur Jawa agak paham ya Bu. Tapi tetap saya translate, bagaimana lagi saya kudu bisa belajar bahasa Sunda, apalagi Cijati. Kan yang ngamplopin orang Cijati. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata siapa setan paling sadar ketimbang manusia? Kata Al-Quran. Sampai-sampai Al-Quran mengabadikan sumpahna setan karena supaya kita manusia hati-hati dan waspada. Sumpahnya setan di dalam Al-Quran bunyinya, fabima aghwaytani la a'udanna lahum siratal mustaqim. Gusti Allah, abi ieu setan. Abi mumpuni. Abi ieu mumpuni setan. Kebangetan pisan. Baru kali ini dalam sejarah ayam mubaleghah disebut mumpuni setan. Yakin orang Cijati wungkul modelna. Bentar. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Gusti Allah, saya bersumpah, udah nggak pakai mumpuni, udah nggak pakai setan. Pleset-plesetin sama orang Cijati. Gusti Allah, saya bersumpah, gara-gara makhlukna panjenengan namanya Adam, saya dikeluarkan dengan paksa dari sorga. Saya dipecat dengan tidak hormat dari sorga. Maka saya bersumpah sampai kapanpun akan menghalang-halangi Adam dan anak keturunannya dari siratal mustaqim, dari jalan lurus. Begitu kata setan yang disampaikan langsung oleh mumpuni. Makasih. Masa tukang ceramah kewonan lakon, kudu pinter-pinter. Ternyata setan emang udah bersumpah dengan berbagai macam cara ingin menggelincirkan kita sadayana supaya manusia berbuat dosa, supaya kita jadi temannya setan. Kok begitu? Iya, karena setan paling sadar kelakuan apa wae pasti ujung-ujungnya setan manggon di neraka. Karena dia sadar ujung-ujungnya pasti manggon di neraka. Maka setan mencari teman, mencari batur sebanyak-banyaknya dari kalangan kita manusia buat jadi temannya setan di neraka. Na'udzubillahi min. Jangankan Pak Kepala Desa, nu persis pengantin sunat. Pak Kades mohon izin, udah berapa periode Pak Kades?
baru satu, subhanallah. Tapi terlihat dari perutnya walaupun satu periode, kayaknya udah balik modal ini mah. Maaf ya Pak Kades, kami masyarakat ikut berbangga Pak Kades adanya tambahan SK jabatan 2 tahun ini supaya memudahkan para kepala desa di seluruh Indonesia untuk lebih memakmurkan desanya. Tepuk tangan dulu buat pemerintah Indonesia yang alhamdulillah jalan-jalan di Cijati alus kabeh. Alhamdulillah. Didoakan moga-moga Kades Cijati diberi sehat panjang umur, rezeki yang barokah, pemimpin yang amanah, dijauhkan dari sifat dolim, biar jadi lurah nu adil. Amin Allahumma. Tuh didoakan sekalian Bu, Pak Kuwu. Biasanya kalau didoakan itu ada sawerannya Pak Kuwu. Canda Pak Kuwu. Ini dari kantong jasnya kayaknya nggak bawa duit soalnya. Soalnya Pak Kuwu Cijati bengkoknya pas-pasan. Mohon izin ya Pak Kuwu. Lanjut gak nih? Jangankan yang jadi kepala desa, jangankan yang punya jabatan, jangankan yang punya kekuasaan, orang kita lagi ngaji begini wae digoda setan. Setan yang menggoda orang ngaji, sengaja setannya datang ke tengah-tengah jamaah sambil nyebarin tepung, nyebar setannya nyebar supaya matanya meripate yang ngaji kelilipan tepung. Itulah kenapa kalau ngaji mesti matanya kalau ngaji begini mah nggak mungkin ngantuk. Sound sistemnya aja mantep, tendanya ujung pojok jalan sono, snacknya aja kurang. Kalau snacknya kurang tak mungkin ngantuk ya Pak ya. Sambil nangtung begini ngantuk ya kebangetan. Ngantuk nikmat, tapi kan kalau ngantukan kebangetan. Cau kuluduk godonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Lupa ya di daerah Sunda pisang kan disebut cau. Oke. Cau kuluduk dauna sengkleh, wong ngantuk biwirna. Cau kuluduk dimakan uler, wong ngantuk mangap karo. Paham bener orang sini. Ya emang orang ngantuk nikmat, tapi kalau ngantukan bahaya. Salah satu bahayanya orang ngantuk, nasi uduk, ikan tongkol, matanya ngantuk, pegangan kunci. Kunci. Terserah saya, wong saya yang nyekel mic. Orang kalau kebiasaan dikir, keadaan apapun mesti lesanya pun ngucapnya yang bagus-bagus. Bukti nyata Siti Asyah, istrinya Firaun. Siti bukan Siti Aisyah. Kalau Siti Aisyah istrinya Kanjeng. Tapi ini Siti Asyah, istrinya Firaun. Ternyata walaupun suaminya kafir, durhaka, durjana, istrinya Firaun solehahnya luar biasa. Saking solehahnya, setiap langkah aktivitasnya gak ketinggalan dikir, eling sama Gusti. Satu ketika gak sengaja rambutnya Siti Asyah sang ratu sedang disisiri oleh pembantunya. Sisirnya terbuat dari kuningan, jatuh ke lantai mak kelunting. Kaget Siti Asyah,
Walaupun kaget, orang biasa zikir ucapnya tasbih. Subhanallah. Orang kalau biasa zikir kaget nggak sadar, tetap ngucapnya bagus-bagus. Tapi kalau orang kebiasaan ngucap kasar, kesandung batu nggak sadar, pasti ngucapnya kasar. Kesandung batu ngucapnya assalamualaikum. Makanya Siti Asiyah gara-gara ngucap tasbih akhirnya sama pembantunya dilaporin ke Fir'aun. Yang akhirnya Fir'aun suaminya Siti Asiyah dia murka kepada istrinya sendiri. Akhirnya istrinya dihukum dengan cara direbus di dalam panci. Tapi tetap Siti Asiyah kekeh dengan imannya. Beliau tetap bertakwa kepada Gusti. Ya Allah, kita ini kan orang awam, orang biasa, mengharapkan ya punya keluarga, suaminya soleh, istrinya solehah, ya Bu ya. Tapi jangankan kita masyarakat awam, kelasnya nabi-nabi saja pada diuji. Suaminya soleh tapi istrinya durhaka, contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Suaminya soleh tapi istrinya durhaka. Ada yang istrinya solehah tapi suaminya durhaka, yaitu Fir'aun dan keluarganya. Istrinya solehah namanya Siti Asiyah, tapi suaminya durhaka sampai durjana. Yang kita harapkan suami soleh, istri solehah. Contoh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahimnya soleh, Siti Sarohnya solehah. Bu, kira-kira panjenengan kalau disuruh milih, kalau jadi keluarga milih jadi keluarganya Nabi Nuh, keluarganya Fir'aun, apa keluarganya Ibrahim? Keluarganya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim istrinya 4. Gimana tuh? Lanjut enggak tuh? Istrinya 4 enggak apa-apa? Lanjut. Wah, nekat-nekat ibu-ibu Cijati. Bentar-bentar, ya. Betul Ibu, mending duduk wae tenan naon. Saya tadi mulai salam itu duduk untuk rasa takdim saya kepada para masyayikh. Kalau langsung berdiri kiranya kurang sopan. Jadi saya tadi awali dengan duduk terlebih dahulu. Setelah begitu saya sambutan mukodimah sambil berdiri nantung. Ini berdirinya saya sampai jam 5 sore juga. Subhanallah. Sampean ngaji kayak balas dendam. Ibunya jawab saya aja. Ya begini. Oh ganti baterai. Boleh-boleh Mas. Bismillah, cek 1 juta. Ngecek aja 1 juta mahal pisan. Tenan naon Mas, saya pisan jenengan paham karena tahu ngaji nyampe jam 5 sore. Kayaknya baterainya nggak kuat. Jadi kudu diganti dulu, subhanallah, diuculin kabeh tuh lepas. Ya matur nuwun. Tapi sound sistemnya mantep bener nih. Tepuk tangan dulu dong buat sound sistemnya. Menggelegar sampai belakang sana. Yang geter nggak cuman dadanya Pak, maaf, sekopok-kopoknya geter kabeh Pak. Mantep soalnya ini operator sound sistemnya. Namanya audio apaan nih Pak? Sonic audio. Subhanallah, dari Cijati juga. Mantep Pak Kaji, moga-moga sound sistemnya tambah laris, rezekinya berkah barokah. Harus didoakan soalnya kalau sound system ditanggap di acara hajatan
bayarannya full, tapi kalau di pengajian cuman separuh. Emang begitu, malah gratis. Kebangetan panitiane. Di kaki Joko Kusworo. Sampean, ya Allah, jangan gratis. Orang ketang ini kan biasanya yang punya nggak langsung jadi operatornya, tapi ada tukang yang khusus. Jadi orang ketang gue tuku petukon rokok, kudu ana bekotore. Pak Joko Kusworo aja apa-apa gratisan. Luar biasa loh Pak Panitia. Hari ini walaupun yang punya hajat satu dusun, tapi satu desa ikut nyengkuyung. Tepuk tangan sekali lagi buat warga Cijati. Mudah-mudahan tidak hanya pas lagi pengajiannya mumpuni. Saya yakin nih sampai sebelah sini nih pating cerongok. Dari tadi nengok-nengok karena kepingin lihat mumpuni. Ini nggak cuman kepingin ngaji, kayaknya penasaran juga sama pengantin baru. Orang saya jalan ke sini aja ada yang bisik-bisik, ya pantes mumpuni jalannya beda gitu katanya. Saya denger. Macem-macem orang Cijati, sampai pengantin baru jalan aja ya Allah sampai diperhatiin. Katanya jalannya beda. Alhamdulillah saya kemarin tos ngagaduhan salaki. Baru nikah usia 4 bulan pernikahan. Lagi manja-manjanya. Kalau jenengan suami istri panggilnya bapak sama ibu, saya yang embeb manggilnya. Alhamdulillah. Udah isi apa belum? Ada yang tanya udah isi apa belum. Ya begitulah masyarakat Indonesia. Entar nikah-nikah pada ngegosip. 30 tahun belum payu laki. Perawan tua. Katanya perawan tua di masyarakat. Udah nikah masih digosipin. Tahunan bojo gak meteng-meteng. Ketara nih mesti yang lakinya gak hirup itunya. Masyarakat Indonesia begitu. Gak usah tanya-tanya. Lagi angel-angel gue ngejelasin. Udah nikah tahunan, udah punya anak, anaknya baru lahir aja masih digosipin. Bayi baru lahir digosipin. Pas akikoh tetangga nengok sambil ngucap sama bayinya, ih bibir nangka mirip bapaknya ya. Masyarakat Indonesia begitu adanya. Makanya saya tidak mempermasalahkan orang. Saya dulu nikah persis umur 28 tahun, alumni perawan tua. Hampir jadi perawan mepet saya mabuk. 28 tahun saya baru ngagaduhan salaki. Jadi saya udah paham, uyah di masyarakat garamnya pun seasin-asinnya udah saya cicipin. Gak nikah-nikah ditanyain. Udah nikah nyatanya gak kondangan. Kondangan online sampean. Makasih, saya memang gak ngundang warga masyarakat desa Cijati. Karena kalau saya ngundang warga Cijati takutnya di tempat saya ngabis-ngabisin malah repot. Bercanda orang saya hajat gede-gedenan begitu ya Allah. Gak balik modal saya mah. Bercanda. Sampean besok kalau punya hajat, halo, entah hajat kecil, entah hajat besar, jangan diniatkan cari untung. Tapi kalau orang punya hajat, diniatkan ikramud dhaif. Saya ulang, ikramud dhaif. Punya hajat diniatkan memuliakan tamu. Kalau niatnya memuliakan tamu pasti lebih ikhlas. Tapi kalau punya hajat kok niatnya cari untung, habis hajatan selesai stres sampean. Udah utang bank, gak balik modal, stres pula malah biaya membengkak repot lagi. Diniatkan ikramud dhaif, memuliakan tamu. Siap. Hari ini Banser Pemuda Pancasila luar biasa semangat. Warsikin.
Ganteng bener, udah kayak mau di medan tempur sampean. Sampai masang helm anti peluru pula. Warsikin. Terima kasih. Hari ini baru ada nih, dan jarang-jarang pemuda Pancasila ngikut banser pengajian. Tepuk tangan dulu dong, mantep nih. Terima kasih Pak Banser. Pak Banser mampu merangkul setiap elemen kalangan masyarakat. Entah itu NU, entah Muhammadiyah, hari ini tumplek-blek di sini. Terima kasih Pak Banser. Kalau Banser mah tentara langit. Jenderal aja mentok bintang 5, Banser bintang 9. Udah kayak puyer tuh Bu. Jadi Banser disebut tentara langit. Soalnya apa? Nggak gajian, nggak bayaran. Boro-boro bayaran, kadang-kadang aja rokok nggak keluar. Nah, kalau Banser minta ke saya repot lagi, anak kiai pengajian malah dipalak. Apa bedanya pemuda Pancasila? Warsikin. Tenan naon. Asli orang Cijati, Pak. Subhanallah, nih nama-nama asli Cijati. Warsikin, Sarmin, Paimin, Parman ya. Warsikin. Dah, sholawatan dulu aja lah. Ketimbang gara-gara nemteknya ketara banget. Warsikin. Ini saya dapat oleh-oleh dari Cijati, udah 2 nih. Hulu sama Warsikin. Salu ala Nabi Muhammad. Lawatil. Amin. Ya Allah, adem banget tuh puji-pujian zaman langgar tahun 80. Zaman tahun 80 itu musolanya masih panggok. Tahu panggok ente? Panggung cara orang sini ya. Musola langgarnya masih panggung. Nu puji-pujian solawatan muadinya sarungnya aja ngelinting mentul-mentul kayak shock breaker motor. Songkok pecisnya aja sampai karaten. Tapi kalau dulu itu Masya Allah, puji-pujian habis adzan itu adem banget didengar. Soalnya kemarin saya baru sholat asar numpang di masjid perjalanan. Masjidnya mewah banget. Lah puji-pujian selepas adzan kok bunyinya iku 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 iku. Saya ngebatin, ini sholawatan judul apa kok bunyinya iku iku. Ternyata yang lagi viral sholawat lagu Alamat Anak Soleh. Habis begitu dilanjut ra re ra re ra ra re ra re ra. Saya cari lagi tuh searching ra re ra re ra, pujian apa. Ternyata pujian sholawatannya Sunan Bonang, judulnya Tombo Ati. Lah kok jadi rare-rare tuh? Masjid zaman sekarang masjidnya besar banget, maghrib masih petengan gelap. Barang ada adzan, yang adzan bocah cilik burung sunatan. Itu modelnya begitu ya, sah-sah wae. Cuma kasihan kalau masjidnya habis adzan, puji-pujiannya kok sekepenake dewek, sepenakna sorangan. Jadi maaf nih, ini ngajinya sampai jam 5 sore kan? Iya, cuman tanya wungkul. Soalnya ini saya nerima titipan amanah dari panitia, sebab amanah wajib saya sampaikan. Begini amanahnya. Mumpuni, kayak surat cinta. Ini pasti yang bikin Pak Joko Kuswara begini. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok menakutkan pisan dia. Kabar baiknya, kami warga Dusun Cijati telah menunggu kedatangan pengajian Mbak Mumpuni sekitar 2,5 tahun. Dari mulai tetangga saya meteng lahiran sampai meteng deui. Meteng lahiran sampai meteng deui, subhanallah.
Ya wajar bae sih wong nunggunya 2,5 tahun. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi, bahasa mana tuh merewangi? Merewangi pembangunan Masjid Al-Mujahidin. Betul tuh Pak Ustadz. Ada pembangunan Masjid Al-Mujahidin di RT 01 RW 04. Betul. Sebelah mana masjidnya? Belakang. Ya maksudnya lor kidul wetan apa kulon? Iya begitu. Jadi jelas saya kan bukan orang sini. Sebelah mana? Lor. Nah tangannya ngacung. Soalnya ibunya tadi saya tanya masjidnya sebelah mana? Jawabnya cuma begini. Idih kayak ngajak sama tetangga sendiri. Enak banget jawabnya. Masjidnya sebelah mana? Untung saya paham bahasa isyarah. Lo begini berarti di sono. Untuk pembangunan Masjid Al-Mujahidin RT 01 RW 04 yang di sebelah sono. Duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya begitu. Cuma kebablasan bacanya. Bu, jenengan datang ke sini yang pertama silaturahim. Yang kedua pengajian Maulid Nabi. Yang ketiga mau diajak sodakoh. Diajak lo ya. Nggak diminta, nggak dipalak, apalagi ditodong. Diajak, kira-kira nih kalau diajak sodakoh ikhlas ente? Beneran ikhlas? Bener kalau bahasa orang Sunda naon? Leres. Ikhlas leres. Kalau ikhlas nanti kotak infaknya udah siap belum Pak Joko? Oh sudah muter. Ya Allah. Soalnya tadi informasinya saya yang disuruh mandu solawatan biar kotak infaknya muter. Ternyata parantos diedarkan kotak infakna. Hatur nuhun pisan sadayana. Panjenengan kersa memberikan infak sodakoh untuk Masjid Al-Mujahidin nu di sebelah sono. Insya Allah Allah telah berjanji kepada jenengan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang bersodakoh dijanjikan oleh Allah bagaikan nanam biji, hiji tumbuhnya 7. Setelah tumbuh 7, setiap tangkai cabangnya 100 kali 7 sama dengan 700. Itu saja masih ditambah janji Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambah jumlah pahala kangge saha wae nu seneng membelanjakan hartanya di jalan yang diridhoi oleh Gusti Allah. Tadi jenengan sodakoh berupa duit ya Bu ya. Cicis. Sini nyebutnya cicis. Duit. Tadi jenengan sodakoh bentuknya duit. Nanti Gusti Allah mengembalikan ke jenengan gak bentuknya duit deh, tapi diganti dengan badan nu sehat. Sehatnya nu walafiah. Putra-putrina soleh soleha, keluargana ahli ibadah, usahana lancar, karirnya bagus, diguyup rukuni tetangga. Itu adalah ganti dari panjenengan sodakoh buat nolak bala narik rizki nu manfaat barokah. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Bentar, ini agak ngos-ngosan saya nih karena mungkin ngajinya nantung baik. Tenang naon lah, udah disiapin bisa roh amplopna, jadi kudu berdiri nih sampai jam 5 sore. Ibu kuat? Apa jam 5 sore kuat? Bapak-bapak sanggup? Wah bapak sanggup, ibu-ibu kuat, saya nggak ikutan.
Napsi-napsi. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa tansah ngebawa manfaat maslahat oge barokah. Allahumma amin Allahumma. Saya mau tanya biar nggak ngantuk walaupun berdiri, pojok sebelah kiri. Assalamualaikum Bu, saya mau tanya, sodakoh itu saya apa ente? Saya, tapi di dalam bersodakoh kok dari hasil duit korupsi. Maaf, ibarat wudhu tapi pakai air kencing. Kira-kira wudhunya sah apa enggak? Enggak. Ngisor pohon rambutan. Assalamualaikum Bu. Oh, nun ya Bu. Nun. Oke, saya akan membiasakan. Jadi kalau jangan dipanggil jawabnya nun. Bu, anaknya ngaji di pesantren. Saya apa ente? Saya. Tapi anaknya ngaji di pesantren, dibiayain dari orang tuanya, dari hasil mindahin patoknya tetangga. Gak mungkin bisa mencetak anak soleh-soleha walaupun ngajinya di pondok. Kenapa begitu? Karena konsepnya tujuan yang baik harus dikerjakan dengan cara yang baik. Sampai-sampai Nabi aja mengatakan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, siapa orangnya suka makan barang syubhat. Syubhat itu halal ente, haram oge ente, remang-remang, samar-samar, enggak jelas. Contohnya nemu pelem. Menemukan bahasa Sundanya naon? Nimu. Bahasa halusnya manggih. Bahasa sehari-hari nimu. Nanti suami saya ngeledek saya, mumpuni aku telah menimukanmu. Bener-bener orang Sunda mah kalau ngomong pakai tenaga dalam, nimu. Pelem, mangga sini nyebutnya naon? Buah. Buku apa? Buah. Oh. Jambu kan buah. Mangga buah. Cau buah. Oh. Saya kok jadi mumet ya? Jenis-jenis buah-buahan, aya mangga, aya rambutan. Di sini mangga buah. Enggak apa-apa lah. Saya belajar pakai bahasa Cijati. Bentar, saya lagi ngonsep. Pakai bahasa Sunda. Barang syubhat itu remang-remang, halal ente, haram ente. Contohnya nimu buah. Nimu buah napa lurah. Sampean tahu tuh tanahnya Pak Kades. Buahna milik Pak Kades. Tapi sampean nimu langsung diambil dibawa pulang ke rumah tanpa seizin, tanpa seikhlasnya Pak Kades, maka sampean disebut makan barang syubhat. Halal ente, haram ente. Ibu-ibu mangap sambil mikir. Ih, kan nimu mumpuni. Nah, ini nih anehnya orang Indonesia. Orang saya saja sama orang Indonesia sampai terherman-herman saya. Orang Indonesia mah dengan ciri khasnya nimu apa wae ngucapnya rezeki anak soleh. Dari sejak kapan orang soleh makan barang nimu?
Orang soleh pasti hati-hati makannya. Maka saya ngonsep begini, nggak asal ngomong saya, pakai dasar. Dasarnya apa? Di dalam kitab I'anatut Thalibin dijelaskan nimu apa, wae carilah identitasnya terlebih dahulu. Kalau ternyata masa expired barang temuannya pendek ataupun panjang, ada aturan yang berbeda. Contoh, nimu dompet, nimu dom, dicari dompetnya tak ada identitasnya. Akhirnya kalau zaman dulu menurut kitab I'anah, penemuan ini harus disiarkan, dikabarkan di dalam pasar. Kenapa harus di pasar? Lambe biwir na orang pasar dengar kabar pasti langsung nyebar. Tapi hari ini zamannya canggih, ada media sosial, dikabarkanlah itu dompet di grup WhatsApp, di grup Facebook, tapi tak aya nu ngeklaim itu ngagaduhan apa-apa. Kepunyaannya siapa? Kepunyaan bahasa Sundanya naon? Ngabogaan. Kepunyaan ngabogaan. Belajar lagi nanti sampai rumah. Ayang embeb mumpuni ngabogaan sampean. Ngabogaan. Oh siap, ini bansernya harus diganti ya, di rolling. Ganti Steve Munasir. Munasir tetangga nama Warsikin. Ya Allah, hari ini ngaji deh full isinya ketawa mulu. Tenan naon gara-gara PP mah banser sekarang hari ini luar biasa demi pengajian ini. Hatur nuhun pisan. Nantung sampai jam 5 sore. Siap, subhanallah. Ini dari kurus-kurusnya Pak Munasir. Ini kayaknya banser pada ahli tirakat di sini mah. Sering puasa ini. Ya Pak Munasir ya. Enggak kurusnya gara-gara digentak-sentakin sama istri, enggak ya Pak ya? Aman. Siap, lanjut Bu. Sampai apa tadi? Oh iya, nimu dompet. Dompet itu expirednya sampai rusak, bosok atau busuk itu kan bisa bertahan sampai lebih dari tahunan. Setelah dikabarkan di grup WhatsApp 1 tahun lewat itu padahal tetap gak ada yang ngaku itu miliknya. Ngabogaan nusaha. Ngabogaan. Kakak tak aya nu ngaku saha anu ngabogaan. Baru kali ini ada kiai diajar sama jamaah. Saking ruwetnya bahasa Sunda. Saha anu ngabogaan? Itu dompet. Enggak apa-apa lah, bener. Ngomong bahasa Sunda pakai tenaga dalam begini. Udah lapar lagi kalau begini nih. Tenan naon. Akhirnya karena tak aya nu ngaku saha nu ngabogahan eta dompet. Akhirnya karena udah 1 tahun yang menemukan dompet boleh menggunakan isinya dompet untuk kemaslahatan dengan catatan setelah 1 tahun lewat kok yang punya dompet mengeklaim bahwa itu dompet miliknya, maka yang menggunakan isi dompet wajib mengembalikan sejumlah uang yang telah digunakan. Kok begitu? Iya, karena dompet ataupun isinya dompet berupa uang bisa bertahan lebih dari tahunan. Beda lagi sama penemuan barang yang masa expirednya pendek. Contoh, ya tenan naon, bakul tahu tempena jatuh.
bakul tahu tempenya jatuh. Gimana nih? Jatuh bahasa Sundana naon? Kah? Bentar. Lagrang. Makasih matur nuwun. Saya bisa jadi tambah kosakata banyak pisan hari ini. Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda. Di antaranya walaupun kita orang Cilacap, Jawa Tengah, tapi karena kultur budaya kita dekat dengan Jawa Barat sehingga hari ini Jawanya campur Sunda. Kalau di Cilacap Wetan jatuh itu gigal, di sini lagrak. Bakul tempe, tempena lagrak. Betul saya ngomong? Yang nimu tempe, Bapak Kuwu Kades. Namanya Kades siapa ya? Eko. Biasanya dipanggilnya Eko apa Rusdianto? Pak Eko. Nunimu tempe, Kades Eko. Tempe lagrak. Saya mau tanya nih, Bu. Kalau durasi expired tempe sampai bosoknya itu sampai berapa hari? 2 atau 3? Bisa bertahan 3 hari. Oke. Kuwu Eko nimu tempe lagrak. Dikabarkan lewat grup WhatsApp karena Pak Kuwu orang pemimpin tanggung jawab, amanah, gak mau dong rezekinya gajinya kecampuran barang-barang ente jelas. Akhirnya dikabarkan di grup WhatsApp milik pemerintah desa Cijati dengan caption, iya tempe nasaha. Tak aya nu ngaku Pak. Hari kedua dengan caption yang sama tetap tidak ada yang ngeklaim. Sampai hari ketiga tetap Pak Kuwu, Pak Kades tidak putus asa untuk mengabarkan itu miliknya siapa. Apakah milik warga, apa orang lewat. Tapi ternyata tetap di hari ketiga gak ada yang ngaku. Sampai menjelang detik-detik busukna eta tempe. Tetap Bapak Kades Eko mengabarkan dengan caption yang sama. Tempe nasaha nulagrag. Tetap gak ada yang ngaku. Akhirnya oleh Pak Kuwu dipasrahkan kepada ketua tim penggerak PKK untuk dimasak dan kemudian dimakan bareng-bareng anak Karang Taruna. Apa hukumnya? Itu tempe dimasak kemudian dimakan, hukumnya halal, sah dan boleh. Kenapa? Karena ada durasi expired nu pendek. Kan cuman 3 hari. Ketika dibiarkan wae sampai bosok juga tenanaon. Cuma ketimbang mubadir menjelang bosoknya dimasak kemudian dikonsumsi, hukumnya halal dan sah. Tapi hari kelima nih, bosoknya di hari ketiga. Hari kelima yang punya tempe ngeklaim, datang ke kantor Balai Desa Cijati sampai bakulnya tempe ngucap, Pak Kades, itu tempena saya lagrag. Jenengan kok asal makan itu tempe? Saya nggak asal makan Ibu. Nih ada buktinya di grup WhatsApp. Saya sudah menyiarkan, mengabarkan kepada masyarakat sampai 3 hari berturut-turut. Sampai menjelang busuknya tetap nggak ada yang ngaku. Ketika saya biarkan saja juga nggak masalah. Tapi ketimbang busuk, akhirnya kami masak dan kita konsumsi bareng anak Karang Taruna. Tapi bakul tempe ngucap, ora bae Bu, kepala desa, saya pokoknya minta ganti rugi. Pak Kades Eko tidak ada kewajiban mengganti rugi eta tempe. Kenapa? Karena durasi expirednya cuma 3 hari. Masa hari kelima minta ganti rugi? Masa kita yang nemu disuruh ngeganti? Kok tetap sana minta tanggung jawab? Ora bae Bu, saya minta ganti rugi. Boleh Pak Kepala Desa ngejawab, nyaeta nu empang di Belumbang paling mudah dimakan. Jadi ada durasi expired cuma 3 hari, hari kelima
ternyata minta ganti rugi, nggak wajib paku mengganti rugi. Kenapa begitu? Karena durasi expired yang pendek. Tapi maaf punten, di Indonesia belum bisa menetapkan hukum yang demikian. Tapi saya pernah diundang pengajian sampai Taiwan. Di Taiwan, negara kecil tapi hukumnya begitu dijunjung dengan tinggi. Dengan segala konsepnya presiden yang aneh-aneh. Salah satunya di Taiwan melegalkan pernikahan sesama jenis. Tapi kita ambil saja hukum yang indah di Taiwan, yaitu kalau menemukan sesuatu tapi tidak tahu siapa yang mempunyai, maka dibiarkan saja di pinggir jalan. Contoh di Taiwan itu nemu dompet, seminggu di situ ya di situ wae. Tak mungkin bergeser apalagi berkurang isinya. Karena konsepnya persis kayak di kitab I'anatul Thalibin. Kalau nemu apapun tapi tidak tahu itu punyanya siapa dan tidak ada waktu untuk ngurusin itu miliknya siapa, maka kata kitab I'anah cukup barang temuannya digeser dari pinggir ke bahu jalan. Dengan cara gesernya tidak pakai tangan tapi pakai sampean, pakai kaki, pakai bahasanya saurwa karo orang Jawa yang alus nusuku bu. Dipindah pakai kaki, gesernya pakai kaki, nggak pakai tangan. Kenapa? Karena gesernya pakai tangan, di akhirat tetap dimintai pertanggungjawaban. Padahal cuman geser. Karena ternyata contoh nemu dompetnya dipindah pakai tangan, pasti otak mikir, dompet antepisan niki. Berat pisan, pasti kayaknya gepokan duit ini mah. Pasti otak mikir begitu. Di akhirat tetap dimintai pertanggungjawaban. Dan di Taiwan konsepnya begitu Pak. Kalau nemu sesuatu kok nggak tahu identitasnya milik siapa, tapi tidak ada ngurusin waktu untuk mencari miliknya siapa, maka dibiarkan saja di pinggir jalan. Soalnya di Taiwan kalau nemu sesuatu tidak langsung dilaporkan ke pihak berwajib, maka yang nemu disebut yang nyolong. Contoh, nimuknya jam 8 pagi, jam 5 sore baru ngabarin ke polisi, maka yang nimu disebut nu nyolong. Kenapa? Karena lebih dari 5 jam kok nggak ada itikat untuk melaporkan ke polisi. Berarti yang nemu diidentifikasi, indikasi ada keinginan untuk menguasai barang temuannya. Ternyata di Taiwan, negara kecil saja udah pakai konsepnya Kanjeng Nabi. Dan kita negara Indonesia yang 88% mayoritas agamanya Islam belum sedisiplin itu. Malah punya prinsip kalau nemu rezeki anak soleh. Ini kan jauh dari kultur orang Islam. Jadi pentingnya kita ngaji nggak hanya sekedar syariat, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari agar hakikatnya pun terlaksana. Amin Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Ini kalau mau sholawatan saya biasanya liriknya kebanyakan pakai bahasa Jawa. Takutnya jenengan teu paham, ente nyaho. Nyaho. Tenanaon. Iya, estu. Leres. Ya udah. Adil. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ngendikaaken kullu ummati yadkhulunal jannah. Kabeh umatku bakal asup ke dalam surga. Kota ayanu amin. Terlambat. Ya Allah, baru aja ditinggal calik sebentar. Ora bisa calik niki jenengan semangat ya wis. Nantung di sareng munasir karo warsikin. Dicek dulu sampai belakang. Assalamualaikum. Mohon maaf ya, panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya.
tapi apalah daya tangan memeluk gunung. Jadi kalau jenengan jauh-jauh datang ke sini ke Cijati, nggak bisa melihat wajahnya Mumpuni, tenan naon ya Bu? Nu penting suarana jelas, cocok, setuju. Jadi punten pisan niki konsepnya ngaji memang kayaknya kalau di lapangan juga resiko takut hujan dan lain-lain. Apalagi tadi saya ngaji di daerah Patimuan saja, di lahan yang luas ternyata anginnya lagi buanter, anginnya lagi gede, sengaja sampai kontal-kontal di sana. Jadi di sini alhamdulillah naon kontal-kontal. Lah jenengan kepinginnya saya ngomong apa? Ya orang Sunda nyebut kontal kabur naon? Ngalalibur. Kalalibur. Subhanallah, sengnya pada kalalibur. Kabur-kabur pada terbang sebab anginnya lagi banter pisan. Jadi tenan naon hari ini walaupun jenengan gak puas melihat wajah saya, yang penting suarana jelas ya Bu ya. Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, kabeh umatku bakal asup ke dalam sorga. Allahumma. Sebelah kanan, assalamualaikum. Kepingin asup sorga? Pingin. Sebelah sono, Bu, ibu kepingin asup sorga? Pingin. Selempedan sini, bapak-bapak kepingin asup sorga? Kepingin. Paku Pak Kades kepingin? Pingin naon? Kakak Mumpuni. Ya Allah, Bu Kades yang mana Bu Kades? Oh Bu Kades yang ini ya. Oh, Bu Kades ini frontal banget kuuna, katanya kepingin Mumpuni. Maaf punten Pak Kades, seganteng-gantengnya Kades Cijati, aku nggak mau jadi yang kedua ya, sorry hello. Gantengan suami saya lah. Alhamdulillah. Sarwa santrina, saya santri, suami saya juga santri. Bedanya alhamdulillah walaupun cilik hideng nu tonggos begini. Ini mantu kiai iya. Suami saya asli Temanggung, mondoknya di Tegalrejo Magelang. 11 tahun di pondok. Karena suami saya baru 11 tahun, rencana anak saya juga 11. Ya diaminin. Kalau anaknya 11 sampai suami nggak sempet kadokan. Yung santri ya sarungan. Karena alhamdulillah saya tahu sendiri, suami saya saudaranya banyak nu keturunan kembar-kembar. Pakliknya, pakdeknya banyak yang anaknya kembar-kembar. Jadi saya rencana anak 11 yang meteng kaping genep bae tenan naon. Meteng dua gitu rencananya. Diaminin. Oh selosin ya, besok kalau suami saya nambah setahun lagi di pondok, rencana ya 12 begitu Bu. Rencana anak 12 suruh mondok kape di pesantren, dititipin ke Sidogiri Jawa Timur, titipin ke Tahasus Kalibeber. Kemana? Enggak, ketitipin ke Tebuireng, titipin ke Tegalrejo, titipin ke Hikmah Benda, titipin ke Nawawi Berjan Purworejo. Yang penting enggak dititipin ke Indramayu Pondok Az-Zaitun.
biar nggak salah paham. NU-nya harus benar-benar yang mutlak pure NU. Nah, tepuk tangan dulu dong. Emang boleh mumpuni kita pilih-pilih pesantren, wong pesantren salaf NU juga banyak. Itu mah hak prerogatif kita sebagai orang tua. Apa dasarnya di dalam ngajinya sampai jam 5 sore kan? Iya, cuma tanya wungkul saya mah. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan ketika orang tua mau nitipin anaknya ke guru, ke pesantren, ke sekolah, maka kita orang tua dianjurkan milih pesantren dalam kurun estimasi paling sebentar 2 bulan. Berapa bulan? 2 bulan untuk memikirkan secara matang. Anak saya mau dititipkan ke kiai siapa? Ke pondok pesantren salaf apa modern? Gurunya kita cek sampai ke pondok, boleh kita ngecek dulu. Ustadzanya punya ijazah atau tidak? Lulusan pesantren mana? Bahkan kita boleh bertanya, kiai pengasuhnya turunan putrane kiai saha? Itu hak orang tua. Kenapa mesti begitu? Lah, di kitab Ta'limul Muta'alim di ala-ala saja udah diatur begitu rupa. Karena hari ini banyak orang tua milenial sampai ngucap di media sosial hanya gara-gara ada oknum di beberapa pesantren abal-abal yang terjadi ada kasus kriminal, baik kasus pelecehan dan lain sebagainya. Itu kan oknum. Maka saya saling mengingatkan, maaf, anak yang baik pasti terlahir dari orang tua yang baik. Pesantren pun gak menjamin. Ini walaupun saya lulusan santri, tapi nun sewu ngapunten. Pesantren manapun tidak menjamin, entah yang punya nama, apalagi pesantren yang masih kecil. Karena pesantren hanya sekedar wadah, tapi isinya tergantung bahan asalnya. Walaupun mondok di pesantren paling jos, tapi orang tuanya nggak mendukung, orang tuanya nggak ngasih support, bahkan orang tuanya nggak ikut tirakat, ya maaf punten, hasilnya pun kurang maksimal. Karena in ahsantum li anfusikum, nandur sae pasti panena sae. Ini saya udah ceramah serius banget ini. Apalagi kalau alis sudah nyelang kirit begini nih. Serius banget nih saya ngomong. Halo. Namanya nandur pasti ngunduh. Bahasa orang Jawa Cilacap asli. Nandur naon? Kah? Melak. Ini mata saya melak. Oh, itu melek. Mumpuni ayah wae ya Bu ya. Melak panen naon panen? Panen sarua panen. Orang melak pasti panen. Melak sae ya panenanu. Saya direwangi biar ngajinya sampai jam 5 sore. Ulang. In ahsantum li anfusikum, melak sae ya panena. Nu panen goreng. Nah, goreng kan jelek. Nah. Pedan goreng pedan. Kayak goreng lauk bae, goreng pedan. Iwak pedan. Goreng pedan, alus mana nu? Alus goreng apa alus pedan? Goreng. Pada baik sarua pedan. Ya wis tak pulang. Aduh bener-bener nih ceramah malah diajarin jamaah. In ahsantum li anfusikum, melak sae ya panena. Melak pedan jangan ngarep-arep panena nu sae. Wong yang nanem melak sae kadang-kadang panennya pedan, ya enggak?
nanem padi, udah diirigasi, udah diairin, disemprot, dilemoni, dirabuk, kadang-kadang digerumut Nah begitu saya ngucap sampean reng. Ulang. Yang dirawat baik-baik aja masih digerumut diserang tik, dimakan manuk, burung. Ini lagi cerita manuk nu ayam matana. Ngaji pikirannya macem-macem. Lagi angel-angel gue ngejelasin. Melak. Melak pedan, apalagi nimu, warsikin. Seganteng-gantengnya pemuda Pancasila nantung bae nggak kuat sejam. Warsikin. Aduh. Berarti jenengan sekarang paham, yang bayaran sama nggak bayaran beda kekuatannya. Enggak, begini konsepnya. Orang kalau nantung tanpa gerak itu capek, pusing karena peredaran darahnya berhenti begitu saja. Tapi kalau orang gerak sambil mikir, itu walaupun saya berdiri 2 jam nun sewu, insya Allah kuat. Ya karena bayaran itu. Enggak, bercanda punten. Saya kemarin soan ke Pondok Pesantren Tegal Rejo, ngikut-ngikut suami saya ngalap barokah tabarukan. Dan putri mantunya Mbah Kiai Khudori, istrinya Pak Kiai Mudrik Khudori, Bunyai itu putranya 12. Dan alhamdulillah alim sedanten karena di pondok pesantren semua. Dan beliau bilang, dulu Bunyai Khudori Tegal Rejo pernah mengatakan, ngidam kok ngidam makanan. Orang makan mah udah biasa makan. Ngidam itu dibawa baca Quran, dibawa dzikir, dibawa sholawat. Biar teralihkan gak hanya nuruti nafsu, tapi teralihkan supaya kita tidak sekedar nuruti hawa nafsu. Ya memang orang kan masing-masing ya Bu ya. Kadang ada yang ngidam sampai tiduran mulu. Bukan karena manja, tapi karena memang tenaganya saja dibagi 2 nyawa. Nyawanya diri sendiri sama nyawanya si jabang bayi. Tapi alhamdulillah barokah doanya panjenengan sadayana, barokah guru-guru kami, barokah keluarga, doa dari orang tua. Saya alhamdulillah udah isi saja. Saya kuat ceramah 1 hari 3 kali terus alhamdulillah. Bukan karena bayaran. Sampai saya kemarin tanya sama dokter, dok, ini saya wadon betulan gak sih? Aku naon Mbak Mumpuni, saya kok gak melokek, gak mutah saya. Ngidam juga enggak, mabok juga enggak, kepingin tidur terus juga enggak. Ini saya wadon betulan gak sih dok? Sampai saya logok-logok biar melokek, enggak melokek saya. Apa nguntal mic bae biar melokek ya? Saya kepingin kayak perempuan lain yang melokek biar betulan meteng nih orang nih. Sampai suami saya tanya, coba ngucap kepingin apa? Saya ngebatin, waduh kok gak kepingin apa-apa sih. Ini saya juga bertanya-tanya kepada diri sendiri. Ternyata jebule yang ngidam malah suami saya melokek kemarin Bu. Kadang janin itu jabang bayi kasihan buat alasan sasaran Bu. Kadang-kadang aduh ngidam duren. Orang bayinya juga pernah lihat duren kayak apa. Ada lagi di pengajian, Dume kepingin potong mumpuni. Ngidam nih kepingin potong mumpuni. Jabang bayinya aja gak pernah lihat mumpuni kayak apa. Bukan berarti saya membanding-bandingkan, tidak. Setiap orang itu dengan
kekuatan diri sendiri yang masing-masing. Tapi saya pikir alhamdulillah belum ngidam macem-macem, dan saya harap sampai besok anaknya rolas ya begini Bu. Jadi nggak kelihatan meteng. Saya pikir barokahnya guru-guru dan masyarakat banyak, alhamdulillah ceramah jadi tidak terganggu. Ketika umpamanya melokek pun ya ndak masalah, tapi alhamdulillah nggak melokek saya. Sehingga alhamdulillah jabang bayinya udah terbiasa dengan kegiatan emaknya, yang alhamdulillah bisa bertemu dengan panjenengan dan sehat. Warsikin udah ngedodok tuh Warsikin. Mulai sambil udut pula ya Warsikin. Ini karena saya semangat, mungkin karena sambil mikir jadi nggak terbawa dengan nafsu si jabang bayi. Mudah-mudahan sampai pun acara nanti tidak ada halangan satu apa, dan sanggup bawa manfaat masalah barokah. Amin Allahumma. Melak sae ya panena sae, nu melak goreng jangan mengharapkan panena sae. Lebih-lebih gak melak ngarep-arep panen. Eta nebas karo nyolong. Namanya nanem pasti akan panen. Maka namanya orang tua, hari ini kita bisa minum air kelapa. Halo? Hari ini kita bisa minum air kelapa, kelapanya langka. Beningan kabeh kayak radiator. Enggak ngidam, saya cuman ngeritik panitia. Pak Joko nggak usah menek pohon kelapa, udah di situ baik ngaji diem-diem. Hari ini kita bisa minum air kelapa karena orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa. Artinya orang tua kita dahulu sudah satu langkah lebih maju memikirkan secara matang. Saya bisa melak apa ya biar anak cucu bisa panen. Kan harusnya kita sekarang mikir begitu. Bisa melak apa kita biar anak cucu juga bisa ikut nyicipin panenan kita. Maka di daerah saya Cilacap Wetan ada satu prinsip. Orang tuanya nggak sholat tenan naon. Sampean mau jadi tukang pasang judi slot mangga. Mau jadi pasang togel silahkan, tak aya nu nglarang. Sampai orang tuanya kayak preman, badan aja penuh dengan tato. Lengan kanan tatonya gambar tokek, lengan kiri tatonya gambar kadal, dadanya tatonya gambar sapi, betengna gambarna buaya, handapna beteng gambar orai, kepalanya di bawah keloget-keloget. Oraina nu keloget-keloget. Ih, ngaji pikiran ke sono-sono sampean. Awakna penuh tato pun teu masalah, silahkan mangga. Tapi punten-punten, namanya orang tua melak, anak tetap bisa nyicipi panenannya orang tua. Sebab di daerah saya ada ungkapan, ora ketemu awak bakal ketemu anak. Entah kalau bahasa sini nah. Oh ya, sarwa. Jadi setiap orang tua nanem, maaf yang panen, ora ketemu awak bakal ketemu anak. Jadi anak bisa tetap nyicipin apa. Saya cerita begitu merinding saya. Jadi ketika orang tuanya hari ini nanam apapun, anak cucu kita bisa nyicipin hasil dari melaknya orang tua. Nanamnya goreng, maka anak pun bisa nyicipi gorengnya orang tua, jeleknya orang tua. Na'udzubillahi min. Jadi punten-punten, maaf. Ini bukan saya mengancam, tapi saling mengingatkan. Saya nggak cocok dengan bahasa begini. Kami bukan pewaris, kami adalah perintis. Sombong amat. Menglahir dari pohon cau apa? Kenikmatan yang kita rasakan tetap ada berkah tanamannya orang dulu. Maaf. Ketika orang tua paham, wong tua hiji bisa ngerumat anak salapan, tapi anak salapan belum tentu bisa ngerumat wong tua hiji. Betul. Ada orang tua ngerawat anak ngeten-ngeteni, nunggu-nunggu kapan gedenya. Tapi ada anak ngerawat orang tua ngenten-ngenteni, nunggu kapan. Oh,
modelnya orang Cijati. Tapi ya punten-punten Pak, kalau di era zaman sekarang ada penyebutan anak durhaka, jangan lupa Pak, ada orang tua yang juga durhaka kepada anaknya. Nyaeta orang tua yang tidak memberikan hak kewajiban kepada anak. Di antaranya menurut Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwa orang tua nu durhaka tidak ngasih nafkah yang bersih, yang kedua tidak memberikan nama yang baik, dan yang ketiga tidak memberikan pendidikan agama kepada anaknya, disebut orang tua nu durhaka kepada anak-anaknya. Di antaranya nyaeta nggak bisa ngasih nafkah yang bersih. Kadang halal haram diembat, dicampur, bahkan menghalalkan yang haram, bahkan yang haram pun dilegalkan, dinormalisasikan. Padahal sampai Kanjeng Nabi mengatakan orang yang kebiasaan makan barang syubhat menjadikan hati gelap. Bahkan orang kebiasaan makan barang haram tidak hanya gelap tapi mati hatinya. Orang kalau sudah hatinya mati, maka menerima kritik saran sudah tidak mempan, hidayah pun susah masuk ke dalam hatina orang yang hatinya mati. Siapa contohnya? Para koruptor. Koruptor itu mencuri yang bukan haknya, dia mengambil yang bukan haknya. Lah korupsi 300 triliun. Halo? Maaf. Duit semiliar kadang kita nggak pernah lihat bentuknya kayak apa. Lah korupsi 300 triliun, dihukum cuma 3 tahun dan denda cuma 5.000 rupiah. Tapi baru-baru saja kemarin di Denpasar, Bali, ada seorang petani yang wilayahnya lahannya dimakan oleh hama namanya landak. Ternyata landaknya landak Jawa. Dan ketimbang dibunuh, akhirnya dipelihara 4 landak ini. Ternyata ketahuan oleh pemerintah, malah yang melihara landak langsung dihukum 5 tahun penjara. Padahal dia nggak tahu itu landak Jawa dilindungi dan tidak ada sosialisasi dari pemerintah. Yang rusak tanah Bengkulu apa mana? Bangka Belitung. Yang rusak tanah alamnya Bangka Belitung, ngeduk timah sedalam-dalamnya jurang, dikorupsi 300 triliun, ternyata hukumannya cuma 3 tahun dan denda 5.000. Yang melihara landak karena ketidaktahuan dihukum 5 tahun penjara. Makanya itu yang korupsi 300 triliun ketika ditangkap KPK cuman cengar-cengir, dibawa polisi malah ngasih sarang heo. Boro-boro punya rasa takut, malu pun gak ada rasa malu. Itu kan karena udah terlanjur makan barang haram. 300 triliun masuk ke dalam perut Pak, dipakai, dimakan, dikonsumsi buat tampil hedon. Gak punya rasa takut, jangankan takut, malu pun gak punya. Ini terbukti ngendikane Kanjeng Nabi, orang kalau udah makan barang haram hatinya mati. Boro-boro rasa takut, malu pun gak ada. Na'udzubillahi min. Maka orang makan barang haram sengaja atau tidak disengaja, sedikit apalagi banyak, ibarat kulit keselomot bara api. Bara api cara sini nyebutnya naon? Buhak. Pakai apa? Pakai N. R. Ruhak. Ruhak. Cara Cilacap asli Bamba. Brebes Pantura yang daerah Kulon Pantura Pantai Utara nyebutnya Wangwa. Di Temanggung mertua saya Mowo, sini Ruhak. Ruhak. Berasa ngomong Mamang. Bambang jadi Mamang. Ini Ruhak. Orang makan barang haram disengaja atau tidak disengaja, sedikit apalagi banyak, ibarat kulit keselomot ruhak.
pasti aya bekasna. Pasti aya bekasna, disengaja atau tidak disengaja. Maka inilah kenapa tadi saya menyampaikan konsep di kitab I'anah. Nimu apa wae harus dicari siapa yang punya. Ketika kok memang yang punya menghalalkan, udahlah wong cuman buah wungkul di tanah bengkokna saya, mangga buat panjenengan. Ikhlas kades, ikhlas itu baru halal. Bayangin, makan barang haram sedikit atau banyak ibarat kulit di keselomot ruhak, pasti aya bekasna. Maka kenapa orang tua wajib memberikan nafkah yang halal, yang bersih, yang thoyyib? Karena pesantren hanya sekedar wadah, tapi isi tergantung bahan asalnya. Ketika orang tua menitipkan anaknya di pondok pesantren, tapi dibiayani dari hal-hal yang kotor, maaf, tetap gak bisa mencetak anak-anak yang soleh solehah. Karena apa yang kita makan mempengaruhi sifat kepribadian dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini sekarang jam berapa sekarang? Jam 2. Ya Allah, punten iya mata saya gak picak ya Pak. Ditanya bener-bener, ya Allah, ruhak. Saya persis tadi datang langsung naik ke panggung. Jadi saya tadi nulisnya aja agak cepet-cepetan. Alhamdulillah dibantu oleh Bu Kades, asma-asma tokoh-tokoh ulama, Pak Kades, Ketua Panitia. Dan alhamdulillah ada informasi tarikan infak ternyata sudah tadi berjalan. Dan alhamdulillah ini sudah jam 3:40. Berarti insya Allah cukup ya Bu. Ini udah 1,5 jam lewat ini. Jarang-jarang Pak Kiai ajengan Sunda ceramah sampai 1,5 jam, jarang. Bayaran. Emangnya gue wanita apaan? Mesti tetangganya warsikin ini mah. Soalnya punten. Saya tadi memang bilang sama panitia, Bu, ini jamaah nunggu datang dari jam berapa? Ada yang datang jam 11 mumpuni. Booking tempat di sini, alhamdulillah. Jadi saya nggak tega kalau lihat jenengan nantung terlalu lama, kan sampean nggak bayaran. Saya suka bercanda Pak Kiai, Pak Ajengan, Pak Ustadz, mohon izin. Kalau seumpama iya ngajinya ayat candaannya, mudah-mudahan ini buat ibadah. Tapi bukan ibadah buat candaan, beda konsepnya. Ngajak seneng, mudah-mudahan jadi ganjaran. Amin Allahumma. Jadi alhamdulillah naik persis jam 2, ini jam 4 kurang 20 menit. Insya Allah cukup ya Bu ya? Belum cukup? Nanggap sorangan. Lawas nunggunya. Ya memang panitia Pak Joko ngundang saya berapa bulan nunggunya? 2 tahun beneran. 2,5 tahun. Subhanallah. Dari sunat sampai sunat lagi begitu. Ya karena memang kalau nggak pandemi corona ya nggak nunggu sampai 2,5 tahun sampai 3 tahun. Tapi karena pandemi akhirnya jadwal kami sudah sampai tahun 2027 udah penuh jadwalnya. Tapi nun sewu kalau ngundang saya jodoh-jodohan. Kadang ayah acaranya buat hajatan. Maaf nih, mantennya nggak jadi nikah. Berarti kan hari itu kosong karena gagal nikah jadi nggak pengajian. Nah bisa tuh diasupin jadwal yang baru masuk paling-paling baru beberapa bulan. Jadi memang kalau nanggap saya harus datang ke gubuk kami ke Cilacap Kroyasana biar dilihat langsung agenda jadwalnya yang kosong kiranya hari apa begitu. Karena memang udah dari tahun-tahun dari tahun sebelumnya jadwal kami tos penuh. Ya alhamdulillah beginilah resikonya dari wong ayu begitu emang. Bercanda. Sombong amat, saya takut jabang bayiku copong.
Hari ini inilah kami warga Cijati yang semangat luar biasa menyambut Maulid Rasul. Tepuk tangan dulu buat warga Cijati. Terima kasih para agnia donatur. Mbah Kiai Ajengan terima kasih telah hadir langsung memberkahi pengajian kami. Pak Kades juga matur nuwun telah mendukung kegiatan kami yang dipimpin langsung oleh Pak Joko dan seluruh warga Cijati. Mudah-mudahan hari ini kita hadir di sini acara Maulidur Rasul ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa, yusanu manfaat nu barokah. Cijati dijauhkan dari wabah musibah, dijadikan masyarakat yang ahli ibadah, ibadah nu istiqomah, jadi keluarga nu ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Ada sedikit informasi dari panitia, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan ka bumi, maka suaminya nikah deui. Yang udah berdia ambil jalan ngucap, lah tenan naon pulang dulu uang saya janda gitu katanya. Jangan pulang terlebih dahulu. Engke doa dipimpin langsung oleh ajengan saha. Oh, jangan saya belum berani mimpin doa karena guru kami, suami saya, orang tua kami melarang saya untuk memimpin doa karena saya bukan nawaning, bukan putri kiai, bukan dari dzurriahnya ajengan, jadi saya belum diperbolehkan mimpin doa. Jadi mohon izin untuk masyayikh di desa Cijati memimpin doa. Kiai siapa ya, Pak Joko? Ajengan saha? Haji Darkino. Mohon izin, mohon barokah doanya. Engke doa langsung dipimpin oleh Kiai Haji Darkino untuk memimpin doa pengawasan dina ayeuna. Sumangga dari saya awal sampai akhir segala kekurangan mohon maaf nu sebesar-besarna. Mangke ka bumi panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Allahumma usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipimpin langsung oleh ajengan Kiai Haji Darkino Sumangga. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum.